Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel saya, channel Alfi Official. Pada kesempatan hari ini saya akan bertemu salah satu teman lama ya kita ya. Teman lama waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ini tertarik dengan dia itu mendapatkan beasiswa ternyata. Cuman beasiswa ini ada jalur-jalur tersendiri lagi. Kan kita biasanya itu mendengar ada beasiswa unggulan, ada beasiswa kader atau beasiswa apa gitu kan. Nah, ternyata juga dia mendapatkan beasiswa. Cuman dia itu kan daftarnya pertama itu reguler. Nah, tapi dia juga mendapatkan beasiswa. Nah, saya tertarik dengan beasiswa itu, makanya dari itu saya akan ngepo-ngepoin tentang itu. Mungkin langsung saja, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Ya. Dari perkenalan nama, perkenalan mungkin kegiatannya apa atau apalah yang mau diperkenalkan tuh silakan. Ya. Oke, langsung Mas. Kenalkan, nama saya Wahid Fahmi Zahari. Wahid Fahmi Ya. Zahari, oke. Kuliahnya di UMS. Jurusannya Ekonomi Pembangunan atau biasa disingkat itu FEB ya? FEB itu fakultasnya. Oh, fakultasnya. Oh, siap. Ya. Singkatannya EP, Ekonomi Pembangunan. Ya, nanti tak tulis nanti. Kegiatannya sekarang memanah. Kegiatan sekarang memanah. Ya. Kegiatannya memanah, ngajar panahan, sama bikin panah, sama jualan nanti mau beli silakan dihubungi. Nanti promosi nanti ada di kolom deskripsi, nanti tak kasih ya. Oke, nanti kita akan kepoin mengenai beasiswanya. Oke, sebenarnya semester berapa ini sekarang Mas? Ya, sebenarnya sekarang semester 9. Oke, kita langsung saja ngepoin mengenai beasiswanya. Yang pertama tadi, beasiswa apa sih sebenarnya yang didapat? Di semester 2 itu saya daftar beasiswa PPA. Beasiswa PPA. Nah, beasiswa PPA itu pokoknya dapat PPA ya. Dari semester berapa lagi tadi Mas? Jadi beasiswa PPA itu daftarnya semester genap di semester 2 itu kan. Dapatnya di semester 3 sama semester 4. Jadi dapatnya itu setahun, 2 semester. Berarti proses mendapatinnya itu ketika semester 2 ya maksudnya? Kayak mungkin mempersiapkan berkas gitu ya? Ya. Jadi 1 semester sebelum dapatnya itu. Jadi daftar semester 2 untuk semester 3 sama semester 4. Tadi kan sebenarnya tahu dari mana nih? Kayak beasiswa itu kan ya, beasiswa yang ada di UMS ya. Ya, jadi kalau biasanya mahasiswa itu bingung. Ya, betul, bingung. Atau kadang itu nggak tahu bahwa sebenarnya di kampus itu banyak banget beasiswanya. Nah, itu ada beasiswa PPA, ada beasiswa UMS, ada beasiswa alumni, ada betul. beasiswa kemarin ada namanya PPE, ada lagi tuh, ada PPE. Terakhir saya sekarang ini baru daftar namanya beasiswa skripsi. Nah, ini mau dapatin lagi nih, kita lihat nanti apa dapat apa enggak. Beasiswa apa namanya itu pengerjaan tugas akhir atau penelitian. Beasiswa tugas akhir itu juga dari alumni kalau nggak salah. Ya, sebenarnya ada banyak beasiswa yang ada di kampus itu. Cuma terkadang kan emang banyak mahasiswa yang nggak tahu atau tahunya telat, yang tidak ternyata itu beasiswa ternyata beasiswa. Nah, PPA ini caranya sebenarnya gampang, cuma ya banyak gitu kan. Ya utamanya ya minimal IPK itu 3,00. Oke, itu masih bisa lah diusahain itu kan masih bisa. Ya. Terus namanya kayak KRS, kayak KHS ya sebagainya, dan itu sama kayak misal berkas-berkas yang biasa gitu. Nah, terus ada kalau mau didukung dengan sertifikat penghargaan itu bisa, atau surat apa gitu bisa kayak gitu. Terus dan alhamdulillah saya tuh daftar dari semester 2 dan dapatnya harusnya kan setahun. Dan saya 3 kali daftar itu dapat semua. Coba. Semua. Sebenarnya saya 4 kali daftar beasiswa PPA ini. Dihitung 4 kali itu. 4 kali.
Jadi 3 kali beasiswa biasa, PPA biasa itu. Yang satu beasiswa PPA aspirasi. Ada lagi, saya nggak tahu itu malah itu. Beasiswa PPA aspirasi itu ada lagi. Jadi sebenarnya kemarin itu beasiswa PPA aspirasi itu buat jagani nek misal PPA selanjutnya saya nggak dapat. Nah ternyata aspirasi ini dapat, yang PPA selanjutnya dapat juga. Nah, aslinya saya dapat 4 kali. Nah yang satu yang aspirasi ini terus apa namanya mungkin diputus atau gimana terus dibatalkan gitu. Karena kan syaratnya tidak boleh mendapat beasiswa dari sumber lain. Oh itu, itu kan. Itu biasanya emang biasanya kan kayak gitu. Nah kebetulan PPA sama aspirasi ini sama aja kan, sama-sama PPA kan gitu. Nah terus ya gitu akhirnya alhamdulillah dari semester 3 sampai semester 8 itu dapat beasiswa PPA itu yang setiap bulannya kita dapat 400.000. Dapat beasiswa 400.000. Itu masuk saku kira-kira nih. Iya. Masuk saku. Bahasanya masuk rekening. Oke, masuk rekening. Bahasa iya lembutnya. Tapi dicairkannya per semester biasanya. Jadi biasanya dicairkan per semester atau per 3 bulan. Kalau setiap semesternya itu sebenarnya berapa sih bayar kalau reguler nih? Kuliahnya? Iya, kuliahnya. Kalau saya di EP, FEB. Nah, EP itu ekonomi pembangunan angkatan saya itu 3.200.000. 3.200.000. Nah. Berarti kan belum mencukupi tadi itu kalau walaupun beasiswa juga. Tapi lumayan. Tapi kalau apa namanya kalau dipikir-pikir ketika kita kuliah di UMS yang katanya itu mahal dan sebagainya. UMS. Nah, dengan beasiswa itu kan akhirnya saya bayarnya nggak penuh, nggak sampai 3 juta itu. Betul. Yang harusnya bayar 3 juta, saya tiap semester bayarnya cuma 800.000. Nah, itu bisa tuh. Nah, jadi kan 1 bulan 400. 1 bulan 400. Nah, kalau dikali 6 2.400.000. Oh ya. 3.200.000 dikali 2.400.000 tinggal 800. Nah, itu. Dan apa namanya? Alhamdulillah yang semester 8 kan sampai semester 8. Nah, sedangkan semester 8 saya cuma ngambil 6 SKS. 6 SKS itu 960.000. Jadi sisa. Saya ngerti. Jadi waktu semester 8 itu kemarin ada sekitar 1.440.000 sisa masuk kantong. Jajan. Nah ini keuntungannya besar, maksudnya silakan coba-coba aja mungkin bagi yang mengambil masih reguler itu bisa dicoba-coba mendaftar atau kayak ya ngambil beasiswa yang tadi lah kita iseng-iseng gitu kan ya. Iseng-iseng. Dia tuh dapatin nih. Nah, cara dapatin tadi Mas kan belum tahu tuh. Cara dapatinnya sebenarnya biasa sih. Ada berkas yang harus dilengkapi. Kita lengkapi aja gitu. Dan sebenarnya saya selama 3 kali daftar atau 4 kali itu tadian ya. Itu selama 4 kali daftar dan semua dapat, saya nggak pernah lengkap berkasnya. Ini jalur apa nih? Ini saya dipertanyakan nih. Ya. Nggak pernah lengkap berkasnya, ini serius nggak pernah lengkap. Yang dimana misal KRS itu kan harus ada tanda tangan apa PA. Gitu. Itu nggak ada tanda tangannya. Bahkan pernah saya nggak ada KRS-nya itu tetap berkas saya masukin. Misal KHS itu kadang nyari dekan susah gitu. Nah ada cara apa namanya kita bisa minta KHS itu langsung dari BAA. Kalau dari BAA kan udah ada stempelnya sendiri dari BAA, jadi nggak usah ke dekan nggak apa-apa atau ke kaprodi bisa, nggak usah. Nah kayak gitu. Terus sebenarnya kalau PPA ini ada beberapa triknya. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Trik ini yang buat penasaran nih. Nah kalau beasiswa PPA itu sebenarnya tak rasakan ya selama saya daftar itu. Yang paling gampang lolos itu yang banyak berkasnya. Yang banyak berkasnya. Ya. Apa tuh berkas misal keaktifan organisasi. Misal apa namanya prestasinya. Terus apa namanya punya keunggulan apa yang dimana ada bukti sertifikatnya kayak gitu. Nah Mas ini kemarin itu dapat ada keunggulan apa nih? Merasa kayak ya sebenarnya nggak ada unggulnya apa-apa saya itu. Ya itu. Nah, tapi kok dapat itu. Ini ya. Jadi kan tadi kan banyak berkasnya. Banyak berkas. Ketika kita disuruh apa namanya? Disuruh
melampirkan organisasi Hah? itu jangan cuma surat keaktifannya aja, Jangan aktifnya saja. tapi juga SK kepengurusan yang ada nama anggota-anggotanya itu. Nah, itu dilampirkan juga. Nah, itu dilampirkan juga bahwa kita itu ada di situ. Pertama, itu membuktikan bahwa kita ada di situ. Kedua, itu bikin berkas kita kelihatan tebel. Padahal cuma berkas-berkas ya kayak gitulah ya. Nah, itu kan kemarin saya ada ikut IMM sama MPK. Sebenarnya kalau dipikir-pikir cuma ikut 2 aja. Cuman berkasnya Berkasnya itu kan IMM itu ya itu tebel. MPK jadi tebel. ini jadi recommended sekali nih bagi yang mengikuti banyak organisasi. Itu ternyata banyak peluang mendapatkan beasiswa tadi tuh. Terus apa namanya? Oh ya, terkait kok bisa, kalau dipikir kok bisa lolos, padahal nggak lengkap ya berkasnya kan gitu. Tadi kan bilang nggak lengkap tadi itu. Nah, jadi kalau ya itu tadi sebenarnya kalau yang tak rasakan seleksi berkas itu bukan dari banyaknya berkas, bukan dari kelengkapan persyaratan, tapi banyaknya berkas itu tadi sama persyaratan utama. Persyaratan utama itu ya kayak apa namanya, IPK minimal 3 dan sebagainya. Ya itu utama. Kalau misal KRS, KHS itu kan pendukung. Yang dimana misal kita nggak melampirkan, kita pasti ngambil itu kan gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir, saya itu pernah IP-nya itu di bawah 3. IP-nya saya 2,77 pernah. Masih aman sih, cuman aman. Dan IPK-nya 3,01. Dan masih lolos. Itu masih lolos tuh. Masih lolos. Artinya di sini kita simpulkan nih bahwa peluang itu sebenarnya besar sekali kita dapatkan itu tadi. Ya, apa namanya? Buat teman-teman yang misal ada yang misal kok waktunya udah mepet gitu. Waktu udah mepet terus nggak nyada dan sebagainya. Misal mau daftar beasiswa, kumpulkan semua berkas yang sekiranya bisa dikumpulkan. Kalau misal ada yang nggak lengkap, udah kumpulkan aja yang ada. Coba dulu ya. Coba dulu. Karena ya itu tadi yang tak rasakan selama ini, saya daftar 4 kali beasiswa, berkasnya nggak pernah lengkap, tak kumpulkan aja dan alhamdulillah lolos semua gitu. Nah, itu sebenarnya berapa orang yang diterima? Kalau yang diterima berapa ya nggak pasti juga. Nggak pasti. Itu tiap tahun beda-beda. Bahkan di angkatan saya itu dulu waktu pertama saya dapat itu, di angkatan saya ya itu yang dapat cuma 4. Nah tuh cuma 4 kan orang. Kita jadi turun lagi nih semangatnya. Turun lagi kita. Nah itu kalau tak pikir itu bisa jadi karena pertama karena masih baru kan, berkasnya belum banyak itu tadi. Pertama belum banyak. Terus apa namanya, kayak yang dia itu belum lengkap berkasnya, akhirnya nggak jadi buat ngumpulin. Akhirnya kan semakin sedikit pendaftarnya, peluang kita makin besar gitu. Begitu. Itu sebab-sebab kenapa tidak mendapatkan beasiswa tadi. Terus apa namanya, meskipun semakin sedikit pendaftar terus kita makin besar peluangnya, bukan berarti kita harus menutup informasi dari kepada teman-teman kita kan gitu. Nggak boleh nutup informasi juga. Kita sharing-sharing karena ini apa namanya, saya dulu juga pernah itu daftar beasiswa PPA itu sama teman saya. Waktu itu saya IP-nya 3,1 itu tadi. 01 atau 1 lupa saya. Nah, teman saya IP-nya itu 3,56. Malah lebih tinggi. Nah, itu saya apa namanya? Dia itu adik tingkat. Nah, akhirnya dia kan ngurus berkas itu bareng sama saya, terus misal kelengkapannya nanya-nanya dan sebagainya kan gitu. Dan alhamdulillah yang udah dapat itu malah saya. Yang adik tingkat itu nggak dapat. Nah, artinya ya dengan kayak gitu kita nggak harus terus menutup informasi, tetap kita sampaikan informasi ke teman-teman bahwa ini ada beasiswa. Ayo teman-teman yang sekiranya memungkinkan dan layak buat dapat, ayo daftar gitu. Betul. Tuh. Dan ini sebenarnya di semester 9 ini saya juga baru daftar beasiswa lagi. Lagi cari lagi. Ada beasiswa skripsi. Beasiswa skripsi ini beasiswa buat ngerjakan skripsi. Nanti uangnya juga masuk rekening gitu. Bahasanya gitu. Nah, itu keberuntungan juga tuh. Rekening. Itu kalau nggak salah kemarin informasinya dapatnya 1 juta. 1 juta. Terus apalagi ini dengan sedang pandemi ini kan. Sedang pandemi kan SKS-nya kan dipotong 200.000. Betul, buat kuota itu ya. Buat kuota.
Yang tadinya saya 6 SKS 960, 910 sekarang jadi 760. dan dapat beasiswa tadi kalau Kalau dapat dapat, amin ini. amin, Kalau dapat 1 juta. ada lebihan Berarti intinya tuh. lebihnya 200 berapa ya? 240. Pokoknya itu sendiri nanti, pokoknya ada lebihannya ya. Nah, Jadi, semoga dapat tuh. Sebenarnya di UMS banyak banget beasiswanya, dan yang daftar sendiri itu yang kadang dikit gitu, yang daftar dikit. Karena orang banyak mungkin nggak ngeh ternyata Nggak itu ngeh. beasiswa. Pertama nggak ngeh, kedua biasanya emang informasinya mendadak. Oh, Yang sengaja mungkin. saya ya. biasanya ngurus beasiswa itu 3 hari, maksimal 3 hari. Seringnya 1 hari apa 2 hari, nggak sampai 3 hari. Nah, 1 hari apa 2 hari itu selesai diurus. Misal disuruh bikin rekening waktu itu juga. Hari itu juga harus bikin rekening. Bentar, tadi infonya itu dari mana? Kan dadak tadi. Ada. Infonya biasanya di kemahasiswaan. Kalau Kemahasiswaan. dibuka webnya kemahasiswaan.ums.ac.id. Biasanya kapan saja tuh? Mungkin ada bulan-bulan yang buka Oh ya, kalau PPA sendiri itu sekitaran misal kayak bulan April kalau nggak salah. April, Nah, Mei pokoknya gitu, nanti- sekitaran bulan-bulan itu. Terus beasiswa MS itu biasanya Juni atau Mei Juni kayak gitu. Terus kalau beasiswa skripsi ya Hmm. menjelang pengerjaan skripsi ya gitu. Ini udah mulai masuk sebenarnya. Cuman kan Ya. Nah iya, ini kan kemarin beasiswa skripsi dibuka mulai tanggal berapa ya itu? Mulai bulan ini. hmm, Nah, bulan ini itu pembukaan, terus sama pendaftaran gitu. Bulan depan udah ditutup buat seleksi, bulan depannya lagi langsung pengumuman kayak gitu. Nah, gitu. Emang biasanya dadak ya. dadak. Pengumumannya mendadak dan nggak langsung disampaikan ke ini loh mahasiswa ini loh, tapi langsung di webnya itu. Kalau tahu ya alhamdulillah, kalau nggak tahu Nah, udah itu silakan gitu. nanti kepoin tuh. Nah, Siapa beruntung pokoknya itu. Sama kalau mau tahu beasiswa Hmm. sering-sering nanya ke bagian dekanat yang ngurusi bagian beasiswa. Misal kalau di FEB ya WD3 kan gitu. Kalau di FAI mungkin kurang tahu Pak, Kurang WD1 tahu. atau mana ya, kurang tahu. Ya, Pokoknya mungkin lebih ke banyak channel aja sih. banyak mungkin channel. ya, banyak channel. Jadi misal pengen beasiswa gitu, oh sekarang belum pembukaan. Nah nanti datang ke dekanat yang ngurusi beasiswa itu, terus nanya, Pak kapan dapat beasiswa? Ada beasiswa, saya mau daftar gitu. Dan kuliah itu sebenarnya nggak mahal. Kuliah itu nggak mahal kalau kita tahu caranya. Caranya dapat beasiswa. Gitu. Oke, siap. Nah tadi kan udah kita sedikit sharing-sharing ya mengenai mungkin dapatinnya atau cari infonya dari mana. Dan fasilitasnya itu tadi udah tahu ya. Mungkin tadi kita dapatkan berapa tadi? Kalau PPA itu tadi 1 bulannya 400. 400 Dan dapatnya 1 tahun. 1 tahun. Nah itu fasilitasnya atau yang didapatkan ketika kita mendapatkan beasiswa tadi. Mungkin ada pesan Mas buat yang mau ya lagi kuliah-kuliah lah Oh, ini iya. atau yang cara mau dapatin beasiswa tadi Oh tuh. ya, ya buat teman-teman yang mau apa namanya pengen atau berpikiran untuk mendapatkan beasiswa, pertama silahkan cari channel sebanyak-banyaknya, Cari channel beasiswa atau channel yang pengedar informasi beasiswa. nah itu tuh. Nah, terus yang kedua banyak-banyak buka web kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Yang ketiga optimis Optimis. dengan apa yang dipunya, berkas apa yang dipunya. Yang selanjutnya misal kalau itu seperti yang tak sampaikan tadi, misal berkas kita nggak lengkap, apa yang ada dikumpulkan aja. Dulu aja. Kita beruntung tadi tuh. Yang terakhir Hah? banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Iya. Oke, siap. Itu mungkin penutup dari Mas Wahid ini yang selaku yang mendapatkan beasiswa 4 kali tadi sebenarnya Mas. 4 kali. Dan ini mau berjuang lagi mau dapatin yang tadi beasiswa skripsi lah bahasanya Iya, itu. skripsi. Nah mungkin itu. Kalau saya sih pesannya mungkin ya betul cari-cari channel itu ya kayak Mas Wahid ini nih, kan dia sudah dapatin, sharing-sharing aja nggak apa-apa kan Mas, sharing-sharing boleh, gitu boleh. kan, tanya-tanya minta bantu. Nah itu saran dari saya, mungkin itu saja Mas. Oh ya. Ini tadi dari channel saya, mungkin bisa di komen di kolom komentar dan jangan lupa dikasih subscribe kan biasanya gitu. Like, comment, and subscribe. Nah itu saya tutup mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.